Rumah sakit baru saja menerima pasien aneh. Dia terus melihat tanpa bergerak. Tidak bereaksi dengan suara. Tapi yang lebih aneh lagi, dia akan menangkap benda jatuh dengan alam bawah sadar. Segera diskusikan hal ini dengan pemimpin. Tapi sayangnya tidak ada yang tertarik. Dia juga mendapat ejekan. Jika dia menangkap sesuatu beritahu kita. Tidak ada yang menyangka ini akan menghasilkan keajaiban. Ketahuilah bahwa ini akan berarti sesuatu. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak berhenti memeriksa dokumen di rumah sakit. Ada 30 kasus tak sadar diri seperti itu. Tapi semuanya disimpulkan sebagai penyakit atipikal. Serta tidak ada rencana pengobatan. Selama sekian puluh tahun mempertimbangkan hal tak biasa itu. Saat berkumpul pasti akan menjadi tipe yang khas. Dia mencari pasien yang mirip. Dan memberikan tes yang sama. Hasilnya sama seperti yang dia pikirkan. Pasien akan bereaksi pada satu hal. Saat pasien itu menatap televisi. Dokter menyetel televisi. Pasien langsung mengubah arah pandangannya. Dokter menyetel layar seperti semula. Pasien langsung melihat kembali. Tiba-tiba pasien itu hanya berdiri diam. Dokter menyadari mungkin meja menghalanginya. Benar saja, setelah meja dipindahkan, dia lanjut berjalan. Apa yang ingin dia lakukan? Apa tujuannya? Singkirkan semua halangan dan bantu dia. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Melihat mesin minum di depannya. Dokter ingin dia maju. Tapi Lucy menolak. Dokter pergi ke mesin air. Tuangkan segelas air. Tapi tidak bereaksi sama sekali. Dia melihat ke seorang pria. Ternyata pria itu sudah tidur selama 30 tahun. Ibu juga selalu berada di sisinya. Dokter itu terbangun di sofa. Dia kembali ke rumah sakit untuk memeriksa dokumen sepanjang malam. Juga deskripsi rekam medis. Kemiripan ditemukan dari pasien itu. Menyuntikkan otak yang mengantuk. Itu terkait sebelumnya. Dia menemui dokter di departemen ensefalitis. Berkatnya dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini. Hari itu dia melihat keluar jendela. Gadis yang bermain jingkat memberinya inspirasi. Dia dan perawat melukis di lantai kosong. Setelah selesai, dia membawa Lucy untuk memeriksa. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Lucy melangkah maju. Tapi yang dia tuju bukan dispenser. Dia menuju ke jendela, melihat keluar. Seperti mencari sesuatu di luar. Seketika dokter mengubah target. Pria itu telah tidur selama 30 tahun. Dia memeriksa gelombang otaknya. Hasilnya lurus seperti menguji batu. Tapi ada gelombang otak yang muncul ditandai gerakan. Penemuan itu membuat orang tidak percaya. Dia membariskan pasien. Pilih pasien yang bisa memberi tanggapan. Berkonsentrasi pada satu target. Banyak pasien yang ditemukan. Mereka memegang bola bisbol yang melambangkan harapan. Sayer mulai berkonsentrasi. Beberapa pasien bereaksi dengan musik yang elegan. Yang anehnya lagi, dengan melakukan sesuatu, mereka semua akan bereaksi dengan semangat. Bahkan saat pasien dibawa pergi, mereka juga akan menyusul, menempatkan fokus pada tubuh. Ingin dia menulis namanya di papan tulis. Menemukannya secara tidak sengaja. Tulis lagi nama lain. Melalui pertanyaan, dia tahu bahwa itu adalah nama seorang penyair. Dia membaca puisi. Berharap untuk memahami lebih baik. Dia percaya bahwa semua pasien itu memiliki kehidupan. Saat pembicaraan tentang penyakit Parkinson, sebuah obat memberinya inspirasi. Dia mengejarnya sampai ke toilet untuk bertanya, apakah kamu bisa memberitahu bahwa kejang sederhana pada pasien Parkinson akan hilang setelah mencapai batas tertentu? Kamu berbicara denganku. Ya, bayangkan seperti ini. Kamu menggenjot tarif pasien Parkinson. Jika ada yang efektif membuat mereka menyerah pada diri sendiri. Akankah punya kemampuan mengubah seseorang menjadi batu? Aku tidak tahu. Aku hanya seorang dokter kimia. Kamu adalah seorang ahli bedah. Kuharap kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Serbuk putih biasa akan menciptakan keajaiban bagi pasien. Untuk menggunakan obat itu, pemimpin memberikan instruksi pada sejumlah penguji. Tapi harus disetujui oleh keluarga pasien. Dia pergi ke ibu pasien. Mengharapkan dapat persetujuan penggunaan yang belum tentu efektif. Dan tidak tahu apa akibatnya. Hanya berpegang pada harapan. Berharap bisa kembali normal. Apa gunanya dengan itu setelah bertahun-tahun? Itu dia. Apakah kamu masih di sini? 30 tahun dia bersamamu. Kenapa kamu tidak mau mendengarku? Akhirnya ibu menandatanganinya. Karena tidak ada preseden. Dia tidak bisa berhenti mencoba. Mencoba mencampurkan obat ke dalam jus. Tapi sayangnya tidak ada yang berhasil. Rekan mengingatkan untuk menghitung asam di jus. Mungkin akan menetralkan obat. Dia harus mengganti air menjadi susu sapi.
Lalu secara bertahap tingkatkan jumlah obatnya. Tapi tetap tidak berubah. Hingga suatu malam, dia menyelinap mengambil sejumlah obat. Itu tidak berhasil lagi. Tidak perlu melakukan percobaan lagi. Tiba-tiba dia terbangun. Pasien itu menghilang. Dia berlari keluar dan melihat punggung yang dikenalnya. Dia berjalan dengan hati-hati. Pria itu bangun. Meski matanya masih agak redup. Tapi dia benar-benar bangun. Apalagi dia tahu dirinya siapa. Dia memakai pakaian yang layak. Ini pertama kalinya setelah 30 tahun. Dia merasakan angin yang bertiup. Sayer membawa ibu. Saat ibunya masuk, pria itu merentangkan tangannya, dan berjalan ke arahnya. Dia seperti balita. Mama, wahai anakku. Setelah 30 tahun, ini pertama kalinya dia mendengar anaknya memanggilnya ibu. Bahkan para perawat di rumah sakit pun terkejut. Mereka tidak percaya, pria itu tidur begitu lama. Dan kini berpegangan tangan dengan mereka. Dia bahkan mengenali orang dengan melihatnya. Dokter kulit hitam merawat dirinya. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Selamat teman. Gunakan kamera untuk menyimpan kenangan. Saat Sayer keluar ruangan, pria itu melihat penampilannya. Kenangan terakhirnya. Dia masih seorang pemuda. Beberapa hari kemudian, dia secara bertahap menerima dunia baru ini. Di bawah dampingan Sayer, dia melihat perubahan kota setelah 30 tahun. Huken yang disembunyikan secara bertahap dilepas. Melihat jejak yang terukir di kursi. Semuanya seperti baru kemarin. Sayer meminta pengawas agar lebih banyak pasien menggunakan obat. Tapi biaya per bulan mencapai $12.000. Pengawas langsung menolak. Rumah sakit kekurangan dana. Saat itu perawat menyumbangkan cek gajinya. Mereka penuh dengan kebaikan. Setiap lembar cek dibentangkan di depannya. Dia akhirnya sadar bahwa pemikirannya terlalu sempit. Sayer langsung membuka pertemuan amal untuk mengumpulkan uang. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat ada di sini. Saat melihat pria yang tertidur menjadi bangun, mereka segera mengeluarkan cek, mendedikasikan sebagian untuk pasien yang tertidur. Begitu saja pasien mulai minum obat. Hasil akhirnya tidak ada yang tahu. Sayer sibuk, sepanjang hari tidur di kantor. Dokter, apa yang terjadi? Ada keajaiban lain. Sayer langsung pergi untuk memeriksa. 15 pasien bergantian bangun dari tempat tidur. Setelah tidur bertahun-tahun, ada yang penasaran dengan bola lampu. Tidak percaya dirinya bangun. Juga heran bisa jalan. Sayer sangat senang melihatnya. Dia telah membuka jalan baru untuk penyakit itu. Ruang fisioterapi tidak pernah seramai sekarang. Sayer pergi menemui Lucy. Katanya seperti mimpi aneh. Seorang pasien melihat penampilannya yang menua. Berharap bisa mewarnai rambut putihnya. Setelah tidur begitu lama, dia masih mencintai kecantikan. Pria itu memiliki emosional. Dia diam-diam berjalan ke samping gadis itu. Gadis itu sedang membacakan buku untuk ayahnya yang tertidur. Seseorang mendorong membuka pintu. Pria itu dengan cepat berpaling. Sayer bersiap memperkenalkan mereka dengan dunia baru. Pria itu sengaja membiarkan ibu pergi. Lalu membatalkan perjalanan. Dan kembali ke rumah sakit. Tindakan tak biasanya karena gadis itu. Dia mengikuti gadis itu. Apapun tindakan gadis itu, dia akan mengikutinya. Gadis itu bertanya, apakah kamu meniruku? Lelucon darinya mendekatkan mereka. Pria itu bilang, aku pasien. Kamu tidak terlihat seperti orang sakit. Apakah kamu sedikit kehabisan tenaga? Setiap hari aku membacakan buku untuk ayahku. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Pria itu mengangguk setuju dengan pemikiran Bella. Sebentar lagi waktu perjalanan Bella. Lenus ingin pamit padanya. Sebelum Bella pergi, dia berpesan dengan serius. Semua yang kamu lakukan ada artinya. Ayahmu pasti mendengarnya. Dia memberikan rasa percaya diri yang cukup bagi Bella. Sampai jumpa lagi. Di tengah malam, Sayer dibangunkan oleh panggilan telepon. Lenus tidak bisa tidur. Dia mulai meneliti arti hidup. Setelah berita buruk dimuat di koran, membuatnya tahu apa arti hidup. Untuk apa itu hidup? Hidup adalah anugerah, kebebasan. Tapi ini yang tidak bisa dikenali. Lambat laun menjadi nyata. Lenus berdiri melihat keluar jendela. Dia menyampaikan keinginannya ke rumah sakit. Aku ingin keluar dari rumah sakit dan hidup seperti orang biasa. Bisa jalan-jalan dan ngobrol tanpa diawasi. Tapi itu tidak disetujui. Sayer juga berpikir begitu. Karena sidang belum ada kepastian. Perlu waktu untuk memverifikasi. Tiba-tiba Lenus berdiri ingin keluar. Sayer tidak bisa menghentikannya. Sehingga pergi melapor ke Satpam. Satpam menahannya di depan pintu. Meski mereka menahannya,
Keinginan di hati yang merindukan kebebasan tak bisa dihentikan. Dia berpresentasi dengan teman sekamar. Biarkan mereka ada di pihaknya. Tapi dia kejang lagi. Semuanya dilihat oleh pengawas. Dia ingin mempersiapkan kemungkinan terburuk. Itu bukan obat ajaib. Kali ini dia benar. Gejala penyakit semakin nyata. Dia mengingatkan Lenus untuk tidak melawan. Mungkin rumah sakit akan menghentikan obatnya. Lenus tidak mengatakan apapun. Sayer ingin menghibur, tapi Lenus mendorongnya jatuh ke lantai. Dia terus berjalan keluar dari kamar rumah sakit. Dia mengambil kacamatanya, tapi tidak bisa mengangkat dirinya. Keesokan harinya, Sayer datang mencarinya lagi. Lenus tidak bisa bergerak lagi. Dia duduk semalaman seperti itu. Dia meminta tolong. Dia masuk lagi ke tahap kritis. Sayer bersiap untuk menyesuaikan dosis. Sekaligus meminta dokter dan perawat menyemangati pasien. Dia ingin mencari solusi terbaiknya. Lenus berangsur-angsur kembali normal. Pengawas pun berhenti mengoceh. Tapi hal indah biasanya tak bertahan lama. Akan ada saatnya otaknya berhenti bekerja. Memerlukan pengaruh eksternal untuk memulihkannya. Melihat segmen yang direkam, Lenus bilang saat momen itu terjadi. Dia tidak merasakan dan tidak melihat apa-apa. Seperti tidak bernyawa. Kejangnya lebih parah. Kadang kejang dan lidah juga tidak bisa dikendalikan. Untuk perekaman yang lebih baik, dia memegang kameranya. Jangan. Lihat, lihat, lihat. Belajar, belajar, belajar dari saya. Ibu Lenus sudah tidak tahan lagi. Ingin menghentikan obat, Lenus mempersiapkan diri dengan baik. Ingin melihat Bella untuk terakhir kalinya. Dia berusaha mengendalikan tubuhnya yang kejang. Tapi tak berdaya. Dia memberitahu Bella, mereka tidak bisa mengeluarkanku dari tempat ini lagi. Sepertinya aku masih belum pulih. Sampai kamu melihatku. Maksudku saat melihatmu. Aku merasa sangat baik. Aku mungkin tidak akan bertemu denganmu lagi. Aku hanya ingin berpamitan. Bella menjabat tangannya. Tidak mau melepaskannya. Dan meletakkan tangan Lenus di pinggangnya. Bersamanya menari sebuah lagu. Ikuti suara piano yang merdu. Mereka menari bersama mengikuti suara piano yang merdu. Bella adalah bidadari di hatinya. Bella menenangkannya dengan hatinya yang hangat. Lenus terhuyung-huyung kembali ke ruang fisioterapi. Dia ingin melihat Bella lagi. Melihat Bella yang semakin jauh. Membuat hatinya sangat kacau. Hingga Bella naik bus. Dia menjauh dari jendela. Pergi ke ruang fisioterapi. Dia kembali seperti semula. Pasien lain juga kembali ke titik awal. Film berakhir di sini. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Nyatanya Sayer adalah orang yang sangat tertutup. Di hari wawancara, dia mengira tidak akan diterima. Dia mengandalkan matanya yang tajam. Juga punya keinginan untuk terus mengeksplorasi dan belajar. Menciptakan keajaiban jangka pendek bagi para pasien itu. Ada yang menemukan hal baik pada dirinya. Perawat selalu membantu. Memberkatinya secara diam-diam. Mereka bekerja merawat pasien. Dan tidur di ruang kerja. Dia tahu Sayer tidak pernah pandai berbicara. Jadi dia memberanikan diri untuk berbicara duluan. Begitu saja kisah cinta dibuka. Keajaiban singkat ini membangunkan banyak orang yang telah tidur selama puluhan tahun. Meski kenangan indah hanya beberapa menit saja, kenangan indah itu akan selalu dikenang selamanya. Ini pengalaman sial yang menghasilkan wawasan. Membantu memahami lebih tentang kehidupan. Arti hidup itu sangat sederhana. Pekerjaan kesukaan, persahabatan, keluarga dan kebahagiaan, selalu ada di sisi kita. Kita tidak pernah memperhatikannya. Tidak ada review yang bisa menggantikan film aslinya. Film bagus yang layak untuk ditonton. Aku harap bisa melihatmu lagi lain kali. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.